Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut, kita dapat menghadiri acara yang mulia ini di rumah teman gajian masing-masing. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Apa kabar teman kajian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dalam ayat tersebut, mendahulukan dzikir atas pikir. Karena dengan dzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebut nama-nama serta keagungannya, hati akan menjadi tenang. Dengan ketenangan, pikiran akan menjadi cerah, bahkan siap untuk memperoleh limpahan ilham dan bimbingan ilahi. Mereka tidak pernah terputus dari berzikir, mengingatnya dalam semua keadaan, lisan, hati, dan jiwa. Semuanya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memahami semua hikmah yang terkandung di dalamnya dan menunjukkan kepada kebesaran penciptanya, kekuasaannya, pengetahuannya, pilihannya, dan rahmatnya. Sebenarnya, dzikir bisa diucapkan kapan saja, di mana saja, apalagi di rumah aja, pasti peluangnya sangat besar. Baik di sepanjang waktu atau sepanjang tempat, asalkan tempatnya suci, terhindar dari kotoran dan najis. Contohnya di kamar mandi, karena di sana dilarang menyebut nama Allah. Dzikir nggak selamanya dilakukan setelah sholat fardu sama sunnah aja kok. Ada yang namanya dzikir pagi, dzikir petang, dan dzikir-dzikir yang lainnya. Walaupun kita masih mengerjakan tugas, main laptop, main game, cuci piring, dan sebagainya, daripada pikiran kosong atau mikirin si A kapan putus ya sama si B, terus ada lagi, kapan ya si X jadi partner hidupku. Menurut saya, itu cuma menyia-nyiakan waktu saja. Kita nyuci piring yang menumpuk sambil berzikir, Astagfirullah, Astagfirullah.
berkali-kali. Lama-lama akan selesai juga kok. Oke lah, di satu sisi dia nyebut karena banyak cucian piring numpuk. Belum lagi tugasnya banyak. Di satu sisi, itu menjadi ladang pahala. Karena apa? Karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kalau dibalik, bukan dzikir, tapi yang keluar nama-nama hewan, seperti ayam, bebek ini kambing, dan sebagainya. Yang seperti itu mah enaknya di sate. Suatu ketika yang keluar adalah nama-nama hewan, dan saat itu juga kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah, bisa saja su'ul khotimah. Astagfirullah. Jangan sampai seperti itu ya. Dzikir nggak harus yang panjang kok. Istighfar aja boleh, tasbih boleh, dan lain-lain. Syukur-syukur lengkap. Dikala kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kapan saja Allah juga ingat sama kita. Entah di saat sedih, galau, susah, dan juga senang. Sebenarnya kalau menurut saya, dzikir alangkah baiknya tidak diiringi lagu. Sebab mengingat Allah butuh kehusyukan. Sedangkan lagu itu terkadang membuat kehusyukan dzikir jadi agak terganggu. Meski ini mungkin kembali ke pribadi masing-masing ya, tapi kalau saya pribadi memang menyarankan kalau dzikir jangan dicampur adukkan dengan lagu. Walaupun beberapa ada yang melakukan, seperti bersenandung dengan sholawat atau setiap dzikir seperti Astaghfirullah, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, dan lain-lain. Adapun hadisnya yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani hafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil adim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Gimana teman kajian? Cukup menarik bukan? Bisa dicoba ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bau harum bunga sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.